Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Suryanuloh. Kali ini kita akan membahas atau mengupas secara tuntas soal-soal ujian pengetahuan untuk UKM PPG IPA SMP. Soalnya adalah sebagai berikut. Nomor 1. Peserta dapat menjelaskan pengaruh atau dampak kesehatan akibat penggunaan zat aditif atau adiktif. Itu kisi-kisinya. Soalnya, morfin dan heroin merupakan jenis narkoba yang sangat berbahaya karena jika disalahgunakan dapat menyebabkan kematian. Cara kerja narkoba tersebut adalah menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Morfin dan heroin merupakan psikotropika jenis titik-titik. Dan di sini ada pilihan stimulan, depresan, sedatif, perangsang, dan halusinogen. Kita harus mengetahui dulu perbedaan dari kelima buah jenis psikotropika ini. Yang pertama adalah stimulan. Stimulan itu dapat memberikan rangsangan pada saraf sehingga menimbulkan efek lebih percaya diri. Contohnya pada kokain, ganja, dan kafein. Sedangkan depresan yaitu dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan sampai tidur dan tak sadarkan diri. Nah, ini contohnya pada morfin dan heroin ya. Kemudian yang sedatif yaitu dapat memberikan efek tidur dan rasa tenang. Sedangkan untuk halusinogen yaitu dapat menimbulkan efek halusinasi yang mengubah sifat perasaan. Jadi jawabannya adalah depresan. Oke. Soal nomor 2. Kisi-kisinya disajikan kompetensi dasar pembelajaran IPA. Peserta dapat menganalisis jenis dan atau isi media yang tepat digunakan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar tersebut. Soalnya adalah seorang guru IPA akan mengembangkan media dalam pembelajaran dengan kompetensi dasar. Siswa mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Media pembelajaran yang paling sesuai untuk membantu siswa mencapai kompetensi dasar tersebut adalah, jadi diharapkan dari kompetensi dasar ini adalah siswa mampu mengidentifikasi sistem organisasi dari sel sampai organisme. Nah, medianya apa yang paling sesuai? A. Mind mapping dan peta konsep. B. Spesimen asli dan video animasi. C. Grafik dan jaring-jaring kehidupan. D. Diagram dan video animasi. E. Media pop-up dan kartu bergambar. Nah, agar mampu dan mengaktifkan aktivitas siswa, maka media yang paling tepat itu adalah mind mapping dan peta konsep. Jadi siswa membuat peta konsep dan peta pikiran, kemudian mengurutkan dari tingkat yang paling kecil sekali yaitu sel sampai jenis-jenis selnya, macam-macam sel, sampai kepada tingkat organisme. Nah, itu media pembelajarannya. Soal nomor 3. Kisi-kisinya disajikan soal tentang materi pembelajaran IPA. Peserta dapat menentukan ranah taksonomi Bloom revisi yang akan diukur oleh soal tersebut. Perhatikan soal berikut. Gerak refleks terjadi secara spontan dan pada umumnya bertujuan untuk menghindari kemungkinan kerusakan yang mengganggu. Jelaskan urutan jalannya rangsang pada gerak refleks. Nah, berdasarkan taksonomi kognitif Bloom revisi, soal tersebut termasuk pada ranah, karena di soal tersebut di soalnya menjelaskan urutan jalannya rangsang. Artinya, siswa hanya mengingat saja urutan jalannya rangsang. Nah, sehingga yang sesuai adalah ranah pengetahuan ya. Ini sudah ranah pengetahuan. Nomor 4. Disajikan narasi permasalahan pembelajaran keragaman tumbuhan dan hewan. Peserta dapat menentukan cara pemecahan yang tepat. Perhatikan kelompok hewan dalam gambar berikut ini. Siswa mengalami kesulitan. Mana yang termasuk serangga,
selain jumlah pasang kakinya yang seharusnya menjadi perhatian Anda saat mengamati kesamaan dan perbedaan hewan dalam gambar tersebut, sehingga ditemukan satu dasar pengelompokan secara dikotomi. Nah, pada gambar ada 4 buah hewan, kupu-kupu, jangkrik, kemudian semut, dan ini laba-laba. Nah, yang menjadi persamaan dan perbedaan untuk mengelompokkan secara dikotomi: A. Habitat tempat hidupnya, B. Cara aparatus geraknya, C. Jumlah pasang sayapnya, D. Pembagian ruas tubuhnya, E. Cara makan dan tipe mulutnya. Nah, kira-kira apa? Cara makan dan tipe mulutnya untuk menentukan pengelompokan secara dikotomi. Nomor 5. Kisi-kisinya. Disajikan narasi permasalahan pembelajaran keragaman tumbuhan dan hewan. Peserta dapat menentukan cara pemecahan yang tepat. Lihat, perhatikan gambar. Ada gambar bunga di atas ini. Jika diperhatikan, bunga tersebut mekar pada saat terkena cahaya matahari dan menguncup pada saat tidak ada cahaya matahari. Gerakan bunga tersebut adalah ini yang berkaitan dengan cahaya matahari. Dirangsang oleh cahaya matahari, kemudian dia dapat mekar. Nah, gerakan tersebut termasuk gerakan fotonasti, ya. Nomor 6. Kisi-kisinya. Peserta dapat menganalisis homeostatis senyawa organik atau anorganik dalam tubuh. Untuk menjaga keseimbangan dalam metabolisme tubuh, nefron ginjal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan. Yaitu zat apa yang masih dibutuhkan? Nah, yaitu glukosa, ion Na+, dan Cl-, natrium dan klorida akan diserap kembali oleh tubuh. Soal nomor 7. Disajikan rumusan kompetensi dasar mata pelajaran IPA. Peserta dapat menentukan jenis penilaian, indikator penilaian, atau teknik evaluasi yang tepat untuk rumusan tersebut. Soalnya, melalui mata pelajaran IPA, guru diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran agar para siswa mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, salah satu indikator dan jenis penilaian yang sesuai adalah siswa dapat mendeskripsikan prosedur mencangkok dengan penilaian rubrik kinerja. Nah, itulah contoh indikator dan jenis penilaiannya. Nomor selanjutnya. Nomor 8. Kisi-kisi soal. Disajikan narasi tentang keluhan penyakit pada sistem organ manusia. Peserta dapat memilih upaya untuk menjaga kesehatan dari penyakit tersebut. Contoh soalnya. Seseorang mengalami gejala kepala pening, agak demam, mata berair, tenggorokan seperti kering. Maka yang dapat disarankan kepada orang tersebut agar tidak terjadi gangguan yang lebih parah adalah segera minum air hangat, mengkonsumsi vitamin, dan minum obat influenza. Nomor 9. Kisi-kisi soalnya. Disajikan gambar dan narasi tentang bekerjanya gaya atau tekanan pada bagian tumbuhan atau organ makhluk hidup. Peserta dapat menerapkan prinsip gerak pada kasus tersebut. Contoh soal. Perhatikan gambar bagian tubuh Mimosa pudica berikut. Tumbuhan putri malu. Jika seorang siswa memberi sentuhan atau tekanan pada bagian yang ditunjuk anak panah, maka yang akan terjadi adalah daun dan tangkai daun akan menutup karena terjadi perubahan tekanan turgor pada tulang daun. Itu jawabannya. Nomor 10. Kisi-kisi soal. Peserta dapat menentukan rumusan item atau tas yang tepat untuk penilaian otentik terhadap proses atau hasil belajar pada ranah sikap atau pengetahuan atau keterampilan yang sesuai dengan rumusan indikator kompetensi. Contoh soalnya, seorang siswa melakukan kegiatan menimbang beberapa benda di laboratorium. Hasil pengamatan guru menunjukkan bahwa
Setiap mengawali kegiatan menimbang, siswa itu selalu mengecek posisi nol timbangannya. Hasil ini dapat dijadikan penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang terkait dengan sikap titik-titik. A. Objektif, B. Skeptis, C. Jujur, D. Rasa ingin tahu, E. Subjektif. Kira-kira apa ya jawabannya? Kalau pada saat praktikum di lab, praktikumnya ada kegiatan menimbang, nah ternyata ada siswa yang selalu memperhatikan posisi nol timbangannya setiap akan mengawali menimbang. Nah, sikap ini termasuk sikap apa ya? Ya, sikap ini termasuk sikap rasa ingin tahu, karena siswa ingin melihat apakah pada saat hasil timbangannya berbeda atau tidak. Karena ini untuk memastikan bahwa posisi timbangannya berada pada titik nol. Oke, sekian untuk mengupas tuntas soal UP, UKM, PPG, IPA, SMP sesuai dengan kisi-kisinya. Semoga bermanfaat, dan kalau bermanfaat silahkan di-share, kemudian diklik tombol like dan subscribe-nya. Juga kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.